Perkenalkan, nama saya Sugiono, dan saya seorang penyadap di kebun karet. Saya biasa mulai kerja dini hari pas semua orang masih tidur, Mas. Ya kalau pagi hari gitu sunyi, cuma ada seorang jangkrik. Tapi saya justru senang bisa terbiasa bangun pagi. Saya jadi rajin sholat malam dan gak pernah telat sholat subuh, Mas. Kalau pagi saya biasa ngumpul sama teman-teman untuk sarapan pagi, Mas. Sarapannya ya biasa aja, Mas. Cuma kalau makan sama teman-teman sambil ngobrol-ngobrol sambil ketawa, ya jadi sarapannya jadi enak, Mas. Suasana kerja yang kayak gini yang bikin kerja nyaman, Mas. Bisa dekat sama Tuhan, bisa dekat dengan kawan-kawan. Suasana kerja kayak gini yang gak akan pernah saya dapetin di tempat lain. Bagi saya, PTPN bukan hanya sekedar perusahaan. Kami kebanggaan Indonesia. Inilah kisah Nusantara Planters dalam bersatu menciptakan keberagaman yang padu. Keberagaman ini mengajarkan kami arti kebersamaan, memberikan warna dalam setiap langkah kami untuk menginternalisasi dan mengimplementasi core values akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari generasi ke generasi, kami terus menciptakan harmoni, bergerak, bertumbuh, dan beradaptasi. Menerapkan core values akhlak dengan semangat One PTPN, One Culture yang hadir sebagai penggerak transformasi. Owner's Mindset adalah nilai yang kami junjung tinggi, memahami seluruh proses bisnis dengan cermat untuk dapat melihat berbagai peluang dan manfaat, mengambil keputusan dengan strategi, mempertimbangkan cost and benefit agar bisnis semakin kuat. Kami terus membangun kolaborasi yang padu, menjalin networking dengan semua rekan kerja dan mitra, menautkan asa pada setiap kerjasama untuk saling terhubung dan menguatkan. Karena sinergi ini adalah kunci kekuatan kami untuk bergerak menuju visi, menciptakan nilai tambah dan membangun negeri. Memberikan kontribusi maksimal dengan selalu menerapkan excellence. Karena sebagai Nusantara Planters, kami selalu memastikan target bukan sekedar dicapai, tapi dilampaui. Dengan mempertimbangkan segala risiko, kami melangkah perlahan tapi pasti. Setiap tetes yang kami keluarkan, setiap usaha yang kami lakukan, adalah bagian dari perjalanan panjang kami untuk membangun masa depan. Kami terus tumbuh, juara, bangun negeri bersama One PTPN, One Culture.
Sebagai bagian dari keluarga besar PTPN Group, kami percaya bahwa transformasi budaya adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Melalui penetapan Employee Value Proposition, EVP, dan simbol budaya baru, kami semakin memperkuat identitas dan kebanggaan sebagai insan PTPN Group. Kini, dengan semangat baru, kami memperkenalkan jargon Tumbuh, Juara, Bangun Negeri. Jargon ini merupakan cerminan komitmen kami untuk terus berkembang, unggul di setiap bidang, dan memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan negeri. Tumbuh. Elemen simbol tumbuh memiliki makna untuk terus-menerus belajar dan mengasah kemampuan. Kita akan terus bertumbuh. Makna simbol ini selaras dengan EVP BUMN, yaitu belajar dan tumbuh. Dengan gerakan tangan kanan membentuk sudut 45 derajat. Telapak tangan lurus dan sejajar dengan bahu kiri. Juara. Elemen simbol juara memiliki makna bahwa seluruh insan PTPN harus unggul dan menjadi juara dalam bidangnya masing-masing untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi Indonesia. Dengan gerakan telapak tangan kanan mengepal dan menekuk sejajar dengan bahu kanan. Bangun negeri. Elemen simbol bangun negeri memiliki makna aspirasi mulia. Setiap insan PTPN adalah berperan aktif dalam membangun dan memajukan Indonesia. Makna simbol ini selaras dengan EVP BUMN, berkontribusi untuk Indonesia. Dengan gerakan tangan kanan lurus ke atas, sejajar dengan kepala, dan telapak tetap mengepal. PTPN tumbuh, juara, bangun negeri. Halo, nama saya Ardi. Inilah keseharian saya sebagai Nusantara Planters. Setiap hari saya melakukan rutinitas yang sama. Rutinitas yang bahkan saya tidak tahu apa maknanya. Hingga kadang saya bertanya, apa yang sebenarnya saya lakukan dan apa yang saya cari. Sebagai Nusantara Planters, saya harus memiliki owner's mindset, memahami seluruh proses bisnis dengan penuh dedikasi. Karena dalam memilih arah yang bernilai, dibutuhkan pengetahuan tinggi dan pemahaman tentang visi. Saya mendapatkan banyak pengalaman melalui networking dengan rekan kerja. Bersama, kami menciptakan kolaborasi dan sinergi. Bahu-membahu memberikan arti, menciptakan energi yang saling melengkapi. Sebagai Nusantara Planters, saya selalu mengutamakan excellence agar hasilnya maksimal. Mengerjakan semua hal secara teliti dengan mempertimbangkan segala risiko yang tak menentu. Sebab yang terbaik bukan yang terburu-buru, tetapi yang dibangun dengan pondasi kokoh dan padu. Dan kini saya mengerti bahwa setiap langkah memiliki arti. Dampak yang terasa oleh seluruh masyarakat di penjuru negeri. Esok masih menanti, dan saya akan kembali dengan langkah yang lebih pasti. Saya Ardi, saya Nusantara Planters.
Perkenalkan, nama saya Sugiono, dan saya seorang penyadap di kebun karet. Saya biasa mulai kerja dini hari pas semua orang masih tidur, Mas. Ya kalau pagi hari gitu sunyi, cuma ada seorang jangkrik. Tapi saya justru senang bisa terbiasa bangun pagi. Saya jadi rajin sholat malam dan gak pernah telat sholat subuh, Mas. Kalau pagi saya biasa ngumpul sama teman-teman untuk sarapan pagi, Mas. Sarapannya ya biasa aja, Mas. Cuma kalau makan sama teman-teman sambil ngobrol-ngobrol sambil ketawa, ya jadi sarapannya jadi enak, Mas. Suasana kerja yang kayak gini yang bikin kerja nyaman, Mas. Bisa dekat sama Tuhan, bisa dekat dengan kawan-kawan. Suasana kerja kayak gini yang gak akan pernah saya dapatin di tempat lain. Bagi saya, PTPN bukan hanya sekedar perusahaan. Kami kebanggaan Indonesia. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan kesejahteraan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah. Kajian rutin kantor sesurga. Perlu diinformasikan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kajian kantor surga ini merupakan kajian rutin ya, kajian program bulanan rutin dari para pengurus Kahfi eh, yang nantinya program ini itu dihadirkan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antar pegawai serta menumbuhkan semangat, mempererat ukhuwah, menuntut dalam apa, menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu dan harapannya insya Allah, kita tidak hanya sekantor di dunia, tapi juga nanti kita bersama-sama menuju surga, insya Allah. Namun nanti ketika di surga, ingat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ngobrolin kantor lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita juga panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, merupakan suri teladan sempurna bagi umat manusia sepanjang zaman dan nanti eh, syafaat beliau lah yang akan kita yang akan kita tunggu nanti di hari akhir. Yang saya hormatin Bapak Ibu Direksi, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Wasil Ar-Rohim, dan Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian hari ini merupakan bagian dari Muharram Series nih Pak. Nah, kajian Muharram Series ini sebenarnya banyak seri-seri sebelumnya. Nah, ini karena bertepatan dengan Muharram, maka kita setting nih sesuai dengan Muharram Series. Nah, dalam rangka kajian ini sebenarnya kita dalam rangka persiapan. Dalam rangka persiapan mengingat bulan Muharram ini sebenarnya bulan yang sangat istimewa. Ya. Bulan yang pertama lah dalam kalender hijrah.
dalam kalender Hijriah inilah bulan pertama nih. Dan termasuk salah satu dari 4 bulan haram ya, 4 bulan suci yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita coba terus ke belakang lagi, ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menarik menurut saya di bulan Muharram ini. Di antaranya adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dan juga kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun, ya, yang kemudian itu menjadi latar belakang disyariatkannya puasa Asyura. Nanti mungkin tanggal 10 Muharram insya Allah kalau benar. Nabi Muhammad juga menyebutkan bahwa puasa terbaik setelah Ramadan itu adalah puasa Muharram. Nah, oleh karena itu semoga nanti ya kehadiran kita di kajian pada hari ini dapat menjadi bagian dari upaya kita dalam menghidupkan bulan mulia ini dengan ilmu, dengan zikir dan amal soleh. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mari kita simak sambutan dan arahan dari Bapak Direktur Keuangan PTPN 1 kepada Bapak Doni P. Gandamiharja, kami persilahkan. Terima kasih Mas Mas Dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam satu majelis ilmu sekantor sesurga. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Muhammad Wasil Ar-Rohim Hafizahullah yang dapat menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita di sini. Rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, ini pertama kalinya juga di tahun Hijriah yang baru ya Mas Dada ya. 1446 Hijriah kita bersama-sama berkumpul. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini 1,5 jam ke depan kita dapat menyempatkan dan mengesampingkan dulu lah pekerjaan-pekerjaan rutin kita, kesibukan rutin kita, mencari balancing gitu ya. Mencari balancing sekaligus juga tolabul ilmi yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita juga. Khususnya bagaimana kita bisa menambah semangat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan yang kita cintai ini. Tepat sekali tadi bilangnya sekantor sesurga. Di kantor kita sama-sama untuk membawa kemaslahatan bagi kantor kita, bagi kita semua karyawan, tapi juga manfaat ini tidak hanya berhenti di dunia, tapi juga berlanjut terus. Karena yang paling utama adalah tentu saja membekali diri kita untuk akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan juga nih sekantor sesurga ini menjadi doa kita sesama nih ya. Amin, amin. Ya, kalau kita terus bersama-sama selalu saling silaturahmi, apalagi mungkin ini menjadi suatu majelis ilmu yang secara rutin kita lakukan dan kita terus-terusan juga hadir di majelis ilmu ini dan dicatat sebagai satu amalan, dan siapa tahu di antara kita ini memang ada yang lebih dulu gitu ya. Pada saat nanti di hari akhir masuk ke surga dan mencari teman-teman, ternyata ada yang masih tertinggal di antara kita di majelis sekantor sesurga ini. Itu yang dapat memberikan wasilah juga bagi kita semua. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz untuk hadir di kita di sini. Ini mungkin sebagian besar juga masih muda-muda ya, Mas Dada ya. Masih muda-muda Pak. Masih muda-muda ya. Ini Iya, kecuali saya Pak. Kayaknya seperti Ustadznya juga nih. Mudah-mudahan inline gitu ya, dapat saling apa yang disampaikan kita sama-sama simak, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk tidak memperlama juga dan mempersingkat waktu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyiapkan acara ini, dan juga mudah-mudahan acara ini terus berlanjut Mas Dada ya, teman-teman. Amin ya Pak, insya Allah. Mas Robi, Pak Jarial ini ya, agar komunikasi kita dan silaturahmi kita tetap terjaga. Baik, juga mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Doni. Eh, Insya Allah Pak, semangatnya sampai ke kami-kami Pak, dalam rangka motivasi kita dan perkuat nilai-nilai spiritual, uhuwah, dan jangan lupa uhuwah yang penting nih Pak, di lingkungan kerja kita. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Nah, acara inti ini berisi tausiah ya, yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Muhammad Wasil Ar-Rohim. Beliau ini pernah belajar di Fikra. Nah, Fikra itu fikih Quranik akademik. Ada juga beliau pernah di Baitul Quran, Tangerang, bahkan sampai juga di Ma'had Zainul Ibad. Ini kalau nggak salah tetangga saya nih Pak. Beliau ini tetangga saya di Madura Pak. Pesantrennya itu saya sering lewat. Kalau saya sekolah itu mesti lewat situ Pak. Saya jadi tahu ini Al-Amin ini dekat-dekat Al-Amin ini. Nah, dan saat ini beliau juga menjadi pengajar di Pondok Pesantren Integritas Qurani. Nah, hari ini beliau ini akan membawakan tema terkait pilar-pilar keistiqomahan serta nanti ajakan lah untuk mengisi bulan ini dengan semangat perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih taat, lebih bermanfaat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Wasil, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jelas suaranya? Jelas, jelas. Jelas. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ahlul thana'i wal majdi haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin. Gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Baik, insya Allah Bapak Ibu, siang hari ini kita akan membahas tentang pilar-pilar keistiqomahan bagi seorang hamba. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Ini adalah dua nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Namun mayoritas hamba melalaikannya. Karena hanya dengan nikmat inilah seorang hamba bisa masuk ke dalam sebuah tempat yang diisi dengan segala macam kenikmatan. Dan kenikmatan di dalamnya memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Ya, kita akan masuk ke sebuah tempat yang bernama surga. Isinya seluruhnya adalah kebaikan. Seluruhnya adalah kenikmatan. Dan kenikmatan tersebut bersifat abadi. Sekali seorang hamba menjejakkan kakinya di dalam surga, maka selama-lamanya ia tidak akan pernah keluar dari dalam surga tersebut. Maka kalau minta sama Allah, ya, jangan minta sekedar masuk surga. Ya, tapi minta, ya Allah saya pengen masuk surga. Surganya surga Firdaus. Dan tanpa hisab, ya Allah. Ya, karena sekalinya masuk dalam surga, tidak akan pernah keluar. Tapi orang yang masuk ke dalam neraka, ya, tempat yang di dalamnya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan azab, penuh dengan kepedihan. Dan sifat itu semua, keburukan yang tadi disebutkan itu bersifat abadi. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang munafik. Adapun bagi muslim ada ujungnya. Nah, maka kita harus mensyukuri nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan apa kita bersyukur? Kita bersyukur dengan beramal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Wahai keluarga Daud, beramal solihlah sebagai wujud nyata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi syukur itu amal, Pak, Bu. Ya. Syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah lanjut minum-minum. Mengucapkan alhamdulillah lanjut bermaksiat. Mengucapkan alhamdulillah lanjut bergibah. Mengucapkan alhamdulillah lanjut marah-marah. Nah, itu bukan syukur. Ya. Syukur itu berbuat, beramal solih, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini nikmat harus kita syukuri. Kenapa? Karena mayoritas kita bisa mendapatkan nikmat Islam dan nikmat iman, ya nikmat Islam terutama, itu tanpa kita meminta kepada Allah sekalipun. Mayoritas kita di Indonesia, mayoritas kita di sini itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam sejak ia bayi, sejak ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Maka sangat layak bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Ya, karena dahulu orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka harus mempertaruhkan istrinya, anaknya, keluarganya, hartanya, bahkan nyawanya untuk dapat merasakan nikmat Islam, untuk dapat merasakan nikmat iman. Maka tidak pantaskah kita menjadi hamba yang bersyukur dengan mensyukuri kedua nikmat ini, Islam dan iman. Kita jarang mensyukuri nikmat ini, apalagi yang sejak awal, sejak lahir sebagai seorang muslim. Jarang sekali kita mensyukuri nikmat ini. Maka di momen hari ini, ya saya akan sedikit membahas tentang, kita tadi sudah sedikit membahas tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat ini, dan kita harus ingat, kita harus benar-benar mensyukuri nikmat ini dengan beramal soleh. Nah, siang hari ini kita duduk di majelis ilmu, membahas tentang pilar-pilar istiqomah. Majelis ilmu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Dan Nabi SAW bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia, Allah akan pahamkan ia mengenai urusan agamanya. Pemahaman terbaliknya, kalau kita dibikin ruwet dengan urusan agama, gak ngerti, padahal perkara-perkara ringan tentang urusan agama, itu tandanya apa? Tandanya kita tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis ilmu ini adalah wasilah agar kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Kita ada diskusi juga ya. Mungkin ada yang bisa menjawab apa itu istiqomah? Ya. Pak Darda? Ada yang mau raise hand nih kayaknya, Ustadz. Ada yang mau raise hand nih, istiqomah itu apa katanya? Apa itu istiqomah? Ada yang mau raise hand, teman-teman? Sepertinya masih malu-malu, Ustaz. Taib. Masih malu-malu Istiqomah adalah melakukan ketaatan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten. Jadi nggak boleh meletakkan istiqomah dalam perkara buruk. Saya masih istiqomah minum. Saya masih istiqomah main perempuan. Saya masih istiqomah bergibah. Saya masih istiqomah melakukan maksiat. Itu nggak boleh meletakkan istiqomah dalam perkara keburukan. Istiqomah itu dalam kebaikan, dalam ketaatan. Nah, istiqomah adalah perintah yang terberat. Bukan sekedar perintah yang berat. Istiqomah adalah yang terberat dari seluruh perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita selaku umatnya. Yang terberat adalah istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 112 yang bunyinya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas, "Ma nuzzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhihi al-ayati alaihi. Walidzalika qala li ashabihi
hina qalu lahu laqad asra'a ilaika syayb ya Rasulullah. Faqala syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan tidak ada ayat yang lebih memberatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih membebani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan, melainkan ayat ini. Ayat apa ini? Ini adalah ayat tentang perintah istiqomah. Kenapa berat? Nanti kita akan bahas lain. Oleh karenanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, cepat sekali engkau beruban wahai Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab, sesungguhnya surat Hud, khususnya ayat ini, ayat istiqomah, dan yang semisalnya lah yang telah membuatku beruban. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terberat bukan melaksanakan sholat 5 waktu. Yang terberat bukan mengkhatamkan Al-Quran. Yang terberat bukan berbakti kepada ayah bunda. Yang terberat bukan melaksanakan puasa. Yang terberat bukan berinfak, bukan bersedekah. Yang terberat adalah melakukan itu semua sampai akhir hayat kita. Itu yang terberat. Itulah yang membuat mengapa Nabi SAW merasa berat dengan perintah istiqomah. Karena sulit untuk selalu on track di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling sulit kita jaga sebagai seorang muslim adalah istiqomah. Dan perasaan berat ini ya, dirasakan oleh manusia terbaik. Semenjak bumi ini diciptakan, dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai nanti yaumil qiyamah kelak, yang paling bertakwa adalah Nabi SAW. Dan beliau merasa berat dengan perintah istiqomah. Perintah istiqomah terasa berat bagi orang yang sholat malamnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Sedangkan kita, apa yang kita rasakan ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristiqomah di atas jalan Allah. Mungkin kita hanya menganggap angin lalu. Saking jauhnya keimanan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan segala kelebihan, dengan segala ketaatan, dengan segala ketakwaan yang beliau miliki, beliau masih merasa berat dengan perintah ini. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa istiqomah memang perintah terberat. Memang perintah yang paling sulit. Namun bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumatkan di dalam Al-Quran bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan Allah mentakkidnya sebanyak 2 kali. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalannya, dikuatkan langkahnya dalam melakukan ibadah yang terberat ini, dalam melakukan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama dan utama yang harus kita yakini jika kita ingin beristiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar yang utama dan yang pertama dan utama adalah meyakini bahwa istiqomah adalah anugerah. Istiqomah adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah itu mutlak pemberian Allah, mutlak anugerah dari Allah, bukan tentang daya dan upaya kita, bukan tentang semangat juang dari seorang hamba, bukan tentang sebatas melengkapi segala sarana istiqomah yang setelah ini akan kita bahas. Ya, tapi yang pertama dan utama adalah kita harus meyakini bahwa istiqomah adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali berfirman di dalam Al-Quran mengenai hal ini. Bahkan di khutbah Jumat kita suka mendengarkan yahdi may yasha may yudlilillahu fala hadiyalah wa man yahdih fala hadiyalah man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dan banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas hal tersebut. Wallahu yahdi may yasha wallahu yahdi ila siratim mustaqim. Ihdinas wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Itu semua menunjukkan bahwa hidayah, bahwa istiqamah adalah pemberian
Allah. Siapa yang Allah hendaki, Allah kasih. Yang nggak Allah kehendaki, ia tidak akan pernah mendapatkannya. Meskipun segala sebab istiqomah ada di tengah-tengah dirinya. Nah, dan sejarah telah membuktikan hal tersebut. Ya, sejarah telah membuktikannya. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang sangat dekat nasab dan kehidupannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang-orang yang cerdas, yang jenius. Betapa banyak orang-orang yang punya jabatan dan kedudukan, yang punya harta yang banyak di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, seribu sayang, mereka tetap tidak beriman. Jangankan istiqomah, dapat hidayah pun tidak. Kita sedikit kembali ke belakang. Kita lihat ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Siapa Abu Lahab, Pak Abu? Siapa Abu Jahal? Abu Lahab dan Abu Jahal adalah paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya hubungan darah dengan Nabi SAW. Punya hubungan nasab dengan Rasulullah SAW. Abu Jahal sebelum adanya Islam berjuluk Abul Hakam. Atau bapaknya hikmah. Bapaknya ilmu. Orang yang punya pengetahuan yang banyak. Orang yang bijaksana. Mereka tinggal di kota kecintaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah. Kota Mekah itu kota kecintaan Nabi SAW. Mereka orang yang punya jabatan dan kedudukan di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Dan orang-orang yang juga punya kekayaan. Tapi kalau Allah nggak ngasih, meskipun pamannya, meskipun kaya, meskipun cerdas, kalau Allah nggak ngasih, maka Allah nggak akan berikan itu kepadanya. Karena Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka ia tidak beriman. Maka keyakinan bahwa istiqamah adalah pemberian Allah adalah harga mati yang harus kita yakini. Bagi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa istiqamah adalah anugerah, hidayah adalah anugerah, merupakan harga mati dari seorang hamba yang beriman. Yang dengan keyakinan tersebut lahir dari seorang mukmin sebuah prinsip untuk senantiasa mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah dengan penuh kejujuran dan tidak mengandalkan diri sendiri. Dan kita bandingkan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Tidak punya kedudukan apapun di tengah-tengah manusia sebelum adanya Islam. Tidak punya jabatan apapun di tengah-tengah manusia. Tidak bahkan dipandang sebelah mata oleh para kaum kufar, bahkan setelah Bilal masuk ke dalam Islam. Tetap dipandang sebelah mata karena dia seorang budak. Ya, namun kalau Allah mau kasih, Allah kasih. Kita bandingkan dengan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang jauh-jauh dari Persia, pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah. Ya, melintasi gurun, bahkan sempat menjadi budak. Hanya untuk apa? Hanya untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Hanya untuk mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk belajar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan dengan Yasir, dengan Sumayyah, yang nggak punya kedudukan apapun. Nggak ada sebab-sebab istiqomah di tengah-tengah mereka. Tidak ada kedudukan, tidak ada kecerdasan, tidak ada kepintaran. Tapi Allah mau kasih, Allah kasih. Ya. Bandingkan tadi dengan Abu Lahab tadi, Abu Lahab, ya. Bahkan Abu Lahab itu tidak bisa meskipun berpura-pura dapat hidayah itu nggak bisa, Pak. Ada satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan dan membahas tentang Abu Lahab. Sebenarnya secara akal sehat, ya, secara logis, Abu Lahab itu bisa berpura-pura beriman. Ketika apa? Ketika turun surat Al-Lahab. Untuk apa? Untuk mengecoh hati kaum muslimin. Ya. Untuk mengecoh para sahabat yang baru beriman. Wah, katanya Al-Quran selalu benar. Tuh buktinya apa? Abu Lahab sekarang beriman. Katanya tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya. Tapi ternyata Pak Bu, Abu Lahab ditutup pintu hidayahnya bahkan sampai ke pintu kepura-puraannya. Bayangkan. Ya. Itu sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa apa? Istiqomah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang daya dan upaya kita, bukan tentang semangat kita. Tapi mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Meyakini bahwa istiqamah adalah anugerah, adalah pilar yang utama, pilar yang pertama yang harus kita pegang teguh. Yang kedua, setelah kita meyakini bahwa istiqamah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan.
Ini dua hal yang paling sering kita lupakan ketika kita pengen mendapatkan hidayah, ketika kita pengen istiqomah, kita suka melupakan dua hal ini. Yang pertama, kita lupa bahwa istiqomah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sering lupa ketika kita sering lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keistiqomahan, tentang hidayah. Dan sadar atau nggak sadar, doa yang paling sering kita baca setiap hari, bahkan dalam setiap sholat kita, adalah doa memohon keistiqomahan. Bukan doa minta anak, minta rezeki, minta istri, nambah istri, dan lain sebagainya. Ya, bukan. Tapi doa apa? Doa istiqomah. Apa doanya, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rob, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku jalan keistiqomahan. Ya. Kata para ulama, pelajaran besarnya adalah kita sangat butuh terhadap istiqomah dan kita sangat butuh meminta kepada Allah untuk beristiqomah di atas jalan. Dalam sebuah hadis dari seorang sahabat yang bernama Syahr bin Hausyab, beliau pernah bertanya kepada salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah namanya. Dia bertanya, wahai Ummu Salamah, doa apakah yang paling banyak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang bersamamu? Maka Ummu Salamah menjawab, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW ketika bersamaku adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi SAW, Pak. Manusia yang telah dijamin surga, telah terjamin dibebas dari api neraka, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu masih minta istiqomah. Bahkan sering, Pak, Ummu Salamah yang mengatakan, istri beliau sendiri yang mengatakan bahwa Nabi SAW yang paling banyak dibaca oleh beliau adalah doa mohon istiqomah. Maka ya, kita yang surganya nggak dijamin. Amal solihnya belum tentu diterima. Dosanya sudah pasti dicatat. Kalau tobat belum tentu diterima. Maka lebih layak untuk membaca doa ini. Lebih layak untuk senantiasa membaca doa istiqomah. Doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan para alim ulama menganjurkan ya, untuk kita semua memperbanyak doa ini di dalam doa-doa kita, termasuk doa di dalam sholat kita. Ketika kita sujud, perbanyak doa ini. Doa istiqomah. Nah, jika Nabi SAW saja memohon keistiqomahan, pada secara akal sehat, beliau sudah dijamin surga. Beliau maksum, terbebas dari dosa, tapi masih mohon istiqomah. Maka kita lebih layak untuk memohon keistiqomahan. Ya. Istiqomah itu bukan tentang besar kecilnya ibadah kita, tapi tentang kita mampu beribadah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat banyak sekali orang-orang yang mampu pergi ke luar negeri, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, tapi masjid di depan rumah nggak pernah sampai. Ke Baitullah nggak pernah sampai. Ini menunjukkan apa? Istiqomah bukan tentang hidayah, bukan tentang besar kecilnya ibadah, tapi tentang kita mampu beribadah sekecil apapun atau sebesar apapun itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi ada orang yang mampu bangun di sepertiga malam. Buat apa? Nonton Liverpool versus Barcelona. Nonton Real Madrid. Tapi kalau bangun tahajud nggak pernah berhasil. Itu nunjukin bahwa istiqomah, hidayah itu tentang pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi ada orang yang mampu ya, nge-gym, Mbak, angkat ratusan kilo di gym. Ya, tapi buka nih kelopak mata ketika azan subuh nggak bisa. Lagi-lagi apa? Istiqomah bukan tentang besar kecilnya ibadah, bukan tentang besar kecilnya sesuatu yang kita lakukan, tapi kita mampu melakukan hal tersebut karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita pengen istiqomah, setelah kita meyakini bahwa istiqomah adalah anugerah, yang harus kita lakukan adalah kita memohon kepada Allah agar diberikan anugerah tersebut, agar diberikan keistiqomahan tersebut. Jika kita gagal atau kita jatuh ketika kita beristiqomah, mungkin ya karena kita lupa untuk memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberikan keteguhan, diberikan kesungguhan, diberikan kekuatan untuk beristiqomah di jalannya. Maka langkah pertama kalau kita pengen istiqomah setelah kita meyakini bahwa istiqomah adalah anugerah adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai semua tips, semua trik kita kerjakan, namun kita lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita masuk pada pilar yang ketiga jika kita ingin beristiqomah di atas jalan Allah. Pondasi utama jika kita ingin istiqomah adalah kestabilan hati. Ya. Sebagaimana yang diajarkan dalam agama, iman seseorang itu tidak akan pernah istiqomah sampai hatinya istiqomah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh. Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Hati, Pak Bu, itu adalah pusat dari segala niat, perasaan, dan tujuan kita. Orang bisa sampai ke masjid karena apa, Pak? Karena hatinya mengharapkan surga. Hatinya takut diazab. Ya. Dalam hatinya dia punya keinginan, punya harapan untuk masuk ke dalam surga. Harapan itu amalan hati. Rasa takut itu amalan hati. Ya. Maka jaga hati kita jika kita ingin istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hati adalah pusat segala kebaikan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam diri seorang anak Adam itu adalah segumpal daging, yang jika dia baik, maka baiklah seluruhnya. Dan jika ia buruk, buruklah seluruhnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Hati ini luar biasa, Pak. Hati ini bisa memberikan kita pahala meskipun kita tidak melakukan amal soleh apapun. Kita pernah dengar kan? Dulu kita suka mendengar apa? Saya niat pergi haji, meskipun nggak pergi, niatnya udah sampai. Nah, niat itu letaknya di mana? Letaknya di hati, Pak. Sebuah amal yang belum kita kerjakan itu bisa mendatangkan pahala kepada kita ketika kita berniat dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sebuah amal tidak akan bernilai sebuah amal, bahkan bisa menjadi sebuah dosa ketika niat atau hatinya bermasalah. Ada orang sholat, ya, ada orang melaksanakan sholat, ada orang melaksanakan puasa. Yang sholat niatnya untuk disebut sebagai ahli sholat. Yang puasa niatnya ingin disebut sebagai ahli puasa. Mereka melakukan amal soleh, mereka melakukan kebaikan, ya, tapi dinilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada orang yang berniat untuk melakukan sebuah amalan, misalkan dia berniat untuk pergi haji, dia sudah mengumpulkan uang, ya. Dia sudah melakukan semua sebab-sebab yang bisa memberangkatkan dia untuk pergi haji. Namun qadarullah, ternyata dia kecelakaan. Niatnya sampai, Pak Bu? Sampai. Ya, itu di mana niat letaknya? Di sini. Ya, di hati. Bahkan Nabi SAW suatu ketika pernah didatangi oleh seorang sahabat. Datang seorang sahabat. Cukup ke hadapan Nabi SAW. Nabi langsung bilang, Ji'ta tas'alu anil birri wal ithmi. Kau datang ke sini mau nanya tentang apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Kemudian kata Nabi, kemudian kata sahabat tadi, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW menjawab, "Istafti qalbak." Minta fatwa pada hatimu. Jadi di hati ini, ya, di hati kita ini ada filter, Pak, untuk membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Hati kita tahu, ya. Hati kita tahu, hati kecil kita tuh selalu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Benar dan salah harus belajar, tapi baik buruk kita tahu, hati kita tahu. Nah, ya. Nah, terus gimana caranya untuk mengetahui hati kita ini baik atau enggak, bermasalah atau enggak, ada virusnya atau enggak? Ya. Nah, caranya adalah cek, recheck, dan cross-check hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, maka ia tidak akan pernah kenyang daripada Al-Quranul Karim. Nah, kalau setiap ngaji bawaannya bosan, bawaannya ngantuk, bawaannya males, itu tanda hatinya bermasalah. Ya.
Nah, jadi lihat diri kita. Gimana kalau kita dengan Quran? Kita betah nggak ngaji lama-lama dengan Quran? Atau baru 2 ayat udah ngantuk? Atau baru 2 ayat rasanya pengen buka handphone? Yang ngajinya pakai handphone, ada muncul WhatsApp, baru ngaji 2 ayat, pencet WhatsApp, Qurannya ditinggalkan. Ya. Atau nggak ada kaitannya, bukan hanya tentang membaca Al-Quran, tapi mengilmui Al-Quran. Sebagaimana kita hari ini. Kita duduk di majelis ilmu mengilmui Al-Quran. Nah, kalau kita bosan, kita nggak senang, kita jenuh, ya baru sebentar kita jenuh, kita nggak sabar, itu tanda hati kita bermasalah. Hati kita nih kotor. Karena orang yang hatinya bersih, dia akan senang bersama-sama dengan Al-Quran. Entah itu membacanya, entah itu menghafalkannya, entah itu mentadabburinya, entah itu mengajarkannya, entah itu mengamalkannya. Tapi dia akan bahagia dengan interaksinya dengan Al-Quran. Dan itu tanda kebersihan hati seseorang. Nah, udah berapa Pak? 3. 3. Taib. Ini dicatat kan? Catat. Ya, jangan nggak dicatat ya. Kita belajar harus mencatat. Nah, yang keempat, pilar istiqomah yang keempat adalah lanjutan dari hadis yang sebelumnya. Dalam hadis yang sebelumnya dikatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh. Wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan pernah istiqomah sampai lisannya istiqomah. Nah, ini adalah penerjemah dan pengungkap apa yang ada di dalam hati kita. Jadi nggak bisa ada orang saya mah hatinya baik, cuman kalau ngomong kayak gini, itu nggak ada Pak. Ya. Kalau ngomongnya buruk, ya hatinya buruk. Kalau hobinya gibah, hobinya fitnah, adu domba, mencela, mencaci, memaki, itulah yang ada di dalam hatinya. Jadi tidak bisa berdusta. Nggak mungkin sebuah teko isinya teh, keluarnya es teler, nggak mungkin. Ya. Kalau dalamnya teh, keluar teh. Kalau dalamnya kopi, keluar kopi. Kalau dalamnya air putih, keluarnya air putih. Begitu pula hati dan lisan. Ya, kalau hati kita baik, maka lisan pun akan baik. Maka salah satu kunci menjaga istiqomah dalam beribadah adalah dengan menjaga lisan. Ya, keistiqomahan hati itu sangat bergantung pada istiqomahnya lisan. Pada istiqomahnya apa yang kita ucapkan. Karena lisan adalah cermin dari hati. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Ya, berkata baik atau diam, ya, menjaga lisan kaitannya dengan keimanan, Pak. Yang aku beriman pada Allah dan hari akhir, jaga lisannya. Ngomong baik atau diam. Nah, tapi ini juga sebagian orang suka kebalik ya. Suka dirubah hadisnya itu jadi diam atau berkata baik. Nah, ini masalah. Ya. Yang dituntut oleh Nabi SAW adalah berusaha dulu ngomong yang baik. Kalau nggak bisa baru diam. Mayoritas kita memahami hadis ini kebalik. Ya. Berusaha diam dulu. Akhirnya nggak belajar ngomong yang baik. Ya. Nggak berusaha untuk berbicara yang baik-baik. Ya. Banyak di antara kita yang suka keliru dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Gitu. Jadi jaga lisan kita. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Fataqulu ittaqillaha fina. Fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Jadi setiap pagi, setiap hari, jika seorang anak Adam memasuki pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan berkata kepada lisan, ya, mewanti-wanti, ya, melaknat, menuntut lisan untuk berhati-hati. Kata anggota tubuh, bertakwalah kepada Allah atas diri kami. Ya, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini bagaimana dirimu, wahai lisan. Kalau engkau lurus pada hari ini, maka kami pun akan lurus, maka kami pun akan selamat. Kalau engkau bermasalah, maka kami pun akan bermasalah. Ya. Misalkan, ya ada orang menghina orang lain, ya, menghina orang lain di sebuah kampung orang. Yang menghina mulutnya dia yang menghina, yang bocor kepalanya, Pak, yang capek kakinya, yang biru-biru badannya.
Itu menunjukkan bahwa istiqomahnya lisan itu berpengaruh terhadap istiqomahnya seluruh anggota tubuh yang lainnya. Dan dengan menjaga lisan, kita juga menjaga istiqomah hati. Karena perkataan yang keluar dari mulut kita akan mempengaruhi keimanan kita di atas jalan Allah. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Ucapkanlah kata-kata yang jujur, ucapkanlah kata-kata yang baik. Apa balasan dari Allah ketika kita menggabungkan dua hal tadi? Takwa dan perkataan yang baik. Ya. Balasan yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki keadaan kita. Ya, jadi jangan heran kalau kita rajin sholat, rajin puasa, tapi susah istiqomah, cek lisannya apa. Ya, kalau ada ibu-ibu misalkan lihat si fulan ini rajin sholat, rajin haji, rajin ini, rajin itu, tapi kok nyebelin ya. Lihat lisannya pasti bermasalah. Ya. Lisannya pasti bermasalah. Karena kata Allah, siapa yang menggabungkan dua hal ini, takwa dan menjaga lisan, maka yuslih lakum a'malakum. Allah yang bakal memperbaiki keadaan kalian. Gak perlu kalian pikirkan gimana caranya, Allah sendiri yang akan perbaiki keadaan dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah menang dengan kemenangan yang nyata. Nah, ini pilar yang keempat tentang keistiqomahan. Nah, kita masuk ke pilar yang kelima bagi kita yang ingin beristiqomah di atas jalan Allah. Pilar yang kelima, jika kita ingin istiqomah, adalah lingkungan. Ini penting, Pak. Ya. Salah satu faktor besar keberhasilan kita jika kita ingin istiqomah di atas jalan Allah adalah istiqomah dengan lingkungan. Ya. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran yang membahas tentang hal ini. Di antaranya Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat At-Taubah. Bunyi ayatnya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin dan mukminat antara satu dengan yang lain adalah adalah penolong antara satu dengan yang lainnya. Orang-orang beriman adalah penolong antara satu dengan yang lain. Bahkan dalam surat Hud yang tadi kita bahas di awal, Nabi SAW diperintahkan apa? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersama. Istiqomah itu nggak pernah bisa sendirian. Kita tidak akan pernah bisa bertakwa sendirian. Kita butuh lingkungan. Suka nggak suka, kita butuh lingkungan. Lebih dalam lagi, kita bahkan butuh sosok sentral ya, yang mempengaruhi kita, yang membuat kalau kita pengen maksiat kita nggak jadi, yang membuat kalau kita pengen lakuin hal yang sia-sia kita nggak jadi ngelakuin hal tersebut. Ya. Misalkan saya punya guru, ya. Kalau kita melakukan hal bodoh atau hal sia-sia, kalau kita bersama guru tersebut kita nggak akan lakuin hal itu. Itu menunjukkan bahwa kita butuh lingkungan. Ya. Bahkan sekelas Nabi Musa alaihissalam, ya, itu butuh lingkungan. Allah menguatkan Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam. Sanashuddu 'adudaka bi akhika. Akan kami kuatkan engkau wahai Musa dengan saudaramu yang bernama Harun. Nabi Musa alaihissalam kuat, Pak. Ya, kuat, imannya bagus, tapi punya kesulitan di mana? Agak kesulitan kalau ngomong, kalau bicara agak sulit Nabi Musa alaihissalam. Harun itu sangat jago bicara. Nah, jadi Nabi Musa ini selalu bersama Harun agar apa-apa yang kesulitan dari Nabi Musa bisa ditutup oleh Nabi Harun alaihissalam. Istiqomah butuh lingkungan. Gak bisa, kita nggak pernah bisa bertakwa sendirian. Ya, dalam sebuah hadis dari Nabi SAW di masa lalu mungkin sudah masyhur di tengah-tengah kita, kisah tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Ya, kita sering dengar ya dulu waktu kecil ya. Nah, itu riwayat sahih ada dalam kitab diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, di kitab beliau. Rahimahumullah. Nah,
Datang seorang pembunuh kepada seorang abid, pada seorang ahli ibadah dan bertanya, bisakah aku bertaubat? Aku sudah membunuh 99 orang. Kata abid tadi, kata ahli ibadah tadi, nggak bisa. Engkau sudah terlampau jauh dalam melanggar perintah-perintah Allah. Dibikin putus asa. Makanya kita juga ketika bertanya, ya, harus pastikan orang yang kita tanyakan itu bukan sekedar abid, tapi seorang alim. Karena bahaya. Nanti kayak gini, ya, mau taubat nggak jadi, malah ngebunuh lagi. Ya, gara-gara salah nanya, salah orang ketika bertanya. Nah, kemudian akhirnya dibunuhlah orang abid tadi, rahib tadi. Kemudian dia gak putus asa, dia masih punya keinginan taubat. Maka dia mencari orang yang paling pintar. Tadi yang pertama dia mencari orang yang paling rajin ibadahnya, ternyata dia salah orang. Akhirnya dia mencari orang yang paling pintar dan bertanya kepada orang pintar tersebut, kepada seorang alim. Ya, aku pengen bertaubat, aku telah membunuh 99 orang plus 1 orang tadi baru saya bunuh. Karena saya mau taubat, tapi kata dia tidak bisa taubat. Kemudian kata alim tadi, kemudian pelaku dosa tadi bertanya, bisakah aku bertaubat? Kata alim tadi, na'am. Ma yahulu bainak wa baina taubah. Ya, tentu bisa. Apa yang menghalangi engkau dan apa yang menghalangi dirimu dengan taubat? Enggak ada yang menghalangi dirimu dengan taubat. Selama nafas masih di kandung badan, selama nafas masih berhembus, selama jiwa masih di kandung badan, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Namun alim tadi memberikan arahan. Intoliq ilal ardi kada wa kada. Pergilah engkau ke sebuah negeri yang seperti ini dan seperti ini. Jelaskan negerinya oleh alim tadi. Kenapa? Fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahu. Karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila dinik wala tarji ila ardika fa innaha ardussu. Dan jangan pernah kembali ke negerimu karena negerimu adalah negeri yang buruk. Itu menunjukkan apa? Kita butuh dengan lingkungan. Support system kita ketika kita pengen istiqomah adalah lingkungan. Banyak orang yang mau bermaksiat nggak jadi bermaksiat karena berada di lingkungan yang baik. Banyak orang nggak niat bermaksiat jadi bermaksiat karena berada di lingkungan yang buruk. Orang nggak pernah sholat, duduk di lingkungan di masjid, duduk di antara para penghafal Quran, duduk di antara orang yang sholat. Misalkan kita itikaf saja, kita susah ngaji, nggak bisa ngaji, lihat kanan ngaji, depan ngaji, belakang ngaji, ya semua ngaji, kita pun buka Quran, meskipun nggak tahu apa yang dibacanya. Ya, kenapa? Karena lingkungan saling mempengaruhi. Ya, maka Nabi SAW berkata, as-sahib sahib, seorang teman itu menggeret lah. Ya. Jadi kita itu akan terbawa dengan teman kita. Dengan keadaan sukarela ataupun terpaksa, sadar atau nggak sadar. As-sahib sahib, seorang teman itu menggeret, ya, terpaksa. Ada orang nggak pernah melakukan keburukan, tapi duduk di antara orang-orang yang misalkan suka minum misalkan. Ya. Itu lama-lama kalau nggak mau minum dia bergaul di situ, tapi dia nggak mau minum, dicekokin kan, ya, dipaksa minum. Kenapa? Menggeret. As-sahib sahib. Yang bilang siapa? Manusia yang telah dijamin perkataannya benar. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati dalam memilih lingkungan. Ya. Orang yang tadi berhijrah, yang tadi mau taubat, diperintahkan untuk pindah ke sebuah negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, dan dia diperintahkan untuk menyembah Allah bersama mereka. Nah, kemudian lanjutan kisahnya, orang itu pergi, meninggalkan apa? Meninggalkan negerinya. Dan di pertengahan jalan ternyata Allah mencabut nyawanya. Maka terjadilah perselisihan di antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Di manakah orang ini berada? Malaikat rahmat mengatakan, ini punyaku. Dia harus diangkat ruhnya olehku. Karena dia adalah orang yang ingin bertaubat. Tapi malaikat azab bilang, nggak bisa. Belum ada amal apapun yang dia kerjakan. Ya, belum ada amal apapun yang dia kerjakan. Dan dia belum bertaubat. Dia baru mau taubat. Ya. Maka kata malaikat rahmat, tidak, dia tapi mau taubat, dia sedang menuju ke arah untuk dia bertaubat. Kemudian datanglah seorang malaikat dalam wujud manusia yang Allah kirim. Manusia tadi menyampaikan kepada dua malaikat tadi, malaikat yang menjadi penengah ini menyampaikan kepada kedua malaikat tadi, ukur jarak keduanya. Jika lebih dekat ke salah satunya, maka dia bagian darinya. Maka setelah diukur, ternyata jarak hamba yang meninggal tadi lebih dekat ke arah
tempat pertaubatannya. Ya. Ini lagi-lagi apa? Hati, Pak. Ya. Tadi yang kita bahas sebelumnya. Dia belum melakukan amal apapun, baru punya keinginan untuk taubat. Namun sama Allah dijadikan dirinya sebagai ahli taubah. Menjadikan dirinya sebagai ahli surga. Karena dia mau bertaubat meskipun belum sampai pada tujuannya. Dan lingkungan itu sangat berpengaruh. Kita lihat para sahabat. Kenapa para sahabat menjadi generasi terbaik? Karena hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tabiin menjadi generasi terbaik kedua setelah para sahabat? Karena hidup bersama para sahabat. Ya. Lingkungan mempengaruhi. Umar bin Khattab yang asalnya sangat keras, ya. Ketika masuk Islam itu sangat lembut hatinya, meskipun tetap tegas, tapi sangat lembut hatinya. Yang asalnya sulit menangis ketika masuk Islam menjadi sering menangis. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab itu punya garis di sini, Pak, ya, di samping matanya. Kenapa? Garis air mata. Saking seringnya nangis pada Allah SWT. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang terkenal sebagai Asadullah, terkenal sebagai Abu Hafs, ya, sebagai singanya Allah, sebagai singa padang pasir, sebagai bapaknya singa. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Ya, yang artinya, duhai, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang menggigit tangannya, ya, sambil berkata, ya Allah, sekiranya aku dahulu mengambil jalan bersama para rasul, bersama orang-orang yang mengambil jalan bersama para rasul, seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabatku, sebagai orang terdekatku, sebagai kekasihku, maka sungguh aku pasti tidak akan merasakan hal yang hari ini aku rasakan. Pasti aku tidak akan masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Sebab kenapa? Teman. Teman. Ayat ini menggambarkan tentang penyesalan yang tidak memperhatikan lingkungan, yang mendukungnya untuk tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, al-mar'u 'ala dini khalili. Sesungguhnya seseorang itu berada di atas agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Perhatikanlah siapa teman dekatmu. Perhatikanlah siapa teman dekat kita. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ya itu tadi pepatah mengatakan apa? Sahib sahib. Seorang teman itu menggeret sahabatnya. Lingkungan itu akan saling mempengaruhi. Maka kalau pengen istiqomah, lihat lingkungan kita. Ya, lihat lingkungan kita. Dan dalam lingkungan yang soleh itu kita bakal capek, Pak Bu. Ya, capek. Berteman dengan orang soleh itu capek, lelah, letih. Ya. Kayak Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Kata Allah apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Surat Al-Kahfi. Ayat berapa saya lupa, ayat 18 kalau nggak salah. Maka bersabarlah engkau, wahai Muhammad, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah, terhadap orang-orang yang senantiasa menyeru Allah di pagi dan sore hari karena hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, jangan sekali-kali pun pernah matamu berpaling dari orang-orang saleh. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena engkau menginginkan dunia yang sedikit. Capek gaul sama orang soleh. Kita mau maksiat ditahan, mau ngelakuin hal yang nggak manfaat ditegur, nggak mau sholat dimarahin. Ya, capek. Bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar. Apalagi kita. Ya. Mendapatkan orang soleh itu susahnya minta ampun, Pak. Dan melepaskannya sangat mudah. Cukup melakukan apa yang Allah larang. Ditinggal kita, Pak. Karena orang soleh nggak mau menghabiskan waktu ya dengan perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka kalau cara agar kita ditinggalkan oleh mereka, lakukan yang Allah haramkan, maka kita akan ditinggal oleh mereka. Maka Imam Syafi'i bilang, peganglah, kalau kalian menemukan sahabat yang soleh, peganglah erat-erat. Karena menemukan yang susah dan melepaskan yang sangat mudah. Nah, ini lingkungan, sekantor, sesurga. Nah, harus perjuangkan nih, sekantor, sesurga, jaga lingkungan kita
lingkungan bapak-bapak semua, ibu-ibu semua untuk senantiasa berada di atas jalur surga. Surga ada jalannya. Nabi SAW bersabda, ala inna sil'atullahi hiyal ghaliyah, ala inna sil'atullahi hiyal jannah. Masuk surga itu kayak mudah, susah-susah mudah. Ya. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala punya dagangan, dan dagangan Allah ghaliyah, sangatlah mahal. Ketahuilah dagangan Allah adalah surga. Ya, maka capek, beribadah itu capek. Termasuk beristiqomah, mencari lingkungan yang baik juga capek. Tapi harus dipaksa. Mencari sahabat-sahabat soleh harus dipaksakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang memaksakan dirinya di atas jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Kami benar-benar akan berikan jalan bagi mereka. Lihat, Allah mengatakan subul. Subul itu bukan satu jalan. Di bahasa Arab ada mufrad, muannats dan jamak. Ya, subul itu jamaknya, mufradnya sabilun, muthannanya sabilani, jamaknya subul. Subul itu banyak jalan. Nah, orang yang pengen diberikan banyak jalan itu harus jahadu dulu syaratnya. Jahadu itu apa? Memaksakan diri. Karena semua capek ya. Semua capek, yang beramal soleh semua capek. Orang yang melakukan maksiat capek. Orang yang melakukan kebaikan juga capek. Ya. Maka ulama memberikan nasihat, lakukanlah kebaikan. Lakukanlah kebaikan meskipun melelahkan. Karena lelahnya akan hilang dan pahalanya akan menetap. Dan tinggalkanlah kenikmatan dalam berbuat maksiat, karena maksiatnya akan kenikmatannya akan pergi dan dosanya akan menetap. Maka bersabar dalam mencari lingkungan yang soleh, dalam mencari sahabat yang soleh, dan dalam bergaul bersama mereka, karena sangat sangat berat ya. Sangat berat untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu pilar yang kelima. Sekarang kita masuk ke pilar yang keenam. Saya agak persingkat karena waktunya sudah mau habis. Yang keenam adalah kalau kita pengen istiqomah, kita harus tahu tentang tata cara beramal, skala prioritas dalam beramal soleh, agar kita mudah dalam beristiqomah di atas jalan Allah. Kalau kita pengen istiqomah, kalau kita pengen dekatin diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen mendapatkan cintanya Allah, itu ada caranya, Pak. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bersabda dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan mengerjakan amalan wajib. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan mengerjakan amalan-amalan wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi kalau mau mendekat kepada Allah, lakukan amalan wajib. Untuk mendapatkan cintanya Allah, lakukan amalan sunnah. Jangan kebalik. Banyak kita nih kebalik, Pak. Sholat wajib, nggak sholat. Sholat id datang. Ya, subuh nggak ikut. Sholat id datang. Gimana mau istiqomah itu? Ya, sholat duha khusyuk, sholat subuh nundutan, ya, ngantukan. Ya, susah. Nggak akan pernah kita istiqomah kalau cara kita masih seperti itu. Ya, fokus dulu yang wajib. Wajib apa? Kerjakan dengan maksimal, baru tambah yang sunnah. Bukan yang sunnah nggak boleh, bukan. Tapi kita ini bisa istiqomah di atas jalan Allah kalau caranya tepat. Ya, melakukan amalan yang wajib-wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita pengen lebih, kita bukan hanya sekedar dekat, tapi pengen dicintai oleh Allah, maka lakukan amalan sunnah. Kalau kita sudah melakukan dua hal ini, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. Kalau dia sudah mendekatkan diri kepada Allah dan dia dicintai oleh Allah, maka semua permintaannya akan Allah berikan. Dia menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kisah luar biasa tentang wali Allah Subhanahu wa taala di masanya Abdullah bin Mubarak. Tapi panjang, nanti aja kita bahas. Kita lanjut dulu di bahasan tentang istiqamah. Nah, jadi jangan sampai fokus ke amalan sunnah tapi lupa amalan wajib. Ini ibarat orang pakai baju nggak pakai celana. Orang yang apa? Orang yang fokus di sunnah tapi yang wajib ditinggalkan, itu ibarat orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Ya. Yang laki-laki ya, yang laki-laki. Ya, yang laki-laki.
Ya, lebih baik kita menutup bagian bawah kita tapi bagian atasnya terbuka. Gitu. Daripada pakai baju tapi tidak pakai bawahan. Nah, maka sempurnakan ya. Sempurnakan amal soleh kita dengan fokus dulu yang wajib. Kita cek nih apa aja yang wajib. Sholat 5 waktu. Dijaga sholat 5 waktu. Ya, dengan sebenar-benar sholat. Perhatikan rukun-rukunnya. Perhatikan syaratnya. Perhatikan sunnahnya. Perhatikan adabnya. Ya. Yang wajib. Nah, kalau udah wajib ya benar tambah yang sunnah satu persatu. Tambah yang sunnah satu persatu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang sholat, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang sholat 40 hari, 40 malam, ya, di belakang imam, tidak tertinggal takbir pertama, maka dibebaskan dua hal. Yang pertama, dia akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, dibebaskan dari sifat munafik. Nah, yang pengen ngetes, adakah kemunafikan dalam dirinya atau enggak? Tes 40 hari, 40 malam. Sholat berjamaah di masjid tidak tertinggal takbir pertama. Ya, saya sampai sekarang masih gagal. Ya, mungkin ada bapak-bapak yang berhasil, subhanallah. Ya. Saya ada aja hari ke-27, bolong. Hari ke-15, ke WC. Ya gagal. Itu nunjukin apa? Masih ada sifat-sifat munafik dalam diri kita. Dan ini pernah diterapkan oleh seorang ulama. Ketika ada seorang yang baru bertaubat, terus ingin melamar putrinya. Ya, ada seorang preman baru bertobat di masa lalu, baru bertobat, kemudian dia datang ke majelis ilmu, kemudian dia tergugah. Ya, kemudian dia menyampaikan keinginannya kepada Syekh, Syekh aku ingin bertobat. Boleh, silahkan. Tapi aku pengen menikahi putrimu. Nah, baru taubat kemarin langsung mau menikahi putrinya Syekh. Tapi Syekh ini orang alim. Ya, maka ketika dia berkata gitu, semua murid-murid Syekh kaget. Ya, kami yang duduk bertahun-tahun aja nggak berani ngomong gitu sama Syekh. Tiba-tiba antum yang baru datang 2 hari taubat langsung minta pengen nikahin anaknya Syekh. Tapi Syekh orang yang cerdas. Ya, dia bilang apa? Boleh kamu menikahi anakku dengan satu syarat. Kau harus sholat 40 hari, 40 malam tepat di belakangku tidak tertinggal takbir pertama. Dan berhasil dan di kemudian hari ia menjadi seorang alim ulama. Syekhnya ingin membersihkan sifat-sifat kemunafikan dari dalam diri orang yang ingin meminang anaknya ini. Nah, ya, jadi perhatikan amalan yang wajib-wajib baru yang sunnah. Kemudian berikutnya, kalau kita pengen istiqomah, perhatikan fokus pada amalan-amalan yang yang keenam kalau kita pengen istiqomah adalah perhatikan amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang konsisten walau sedikit. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'mali 'indallah adwamuha wa in qalla." Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten walau sedikit. Jangan dibalik lagi, Pak. Ya, jangan yang penting sedikit sedikit yang penting konsisten, bukan. Tapi konsisten walau sedikit. Ya. Kalau dibalik nanti jadinya fokus ke sedikitnya dulu, bukan konsistennya. Kita dituntut untuk konsisten dulu. Nah, walau sedikit, bukan sedikit, yang penting konsisten, bukan. Ya, jangan suka dibalik-balik. Ajaran agama Islam itu selalu memulai dari perkara yang maksimal ke optimal, ya, bukan dari minimal ke maksimal. Sholat, ya, kita lihat sholat. Sholat itu syariatnya berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu tidur, kalau nggak mampu isyarat. Itu syariat Islam. Bukan sholatlah dalam keadaan dengan isyarat. Kalau kamu bisa mampu lebih dari itu dengan berbaring, kalau bisa lebih dari itu dengan duduk, kalau bisa lebih dari itu dengan berdiri. Syariat Islam tuh nggak kayak gitu. Puasa, tayamum, berwudu, bersuci dengan air dulu, kalau nggak mampu baru tayamum. Ya. Ketika melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, kalau nggak mampu dengan lisannya, kalau nggak mampu dengan hatinya. Dan itulah selama-lama iman. Dan bukan hadisnya tuh bukan kayak gini. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan hatinya. Kalau dia lebih mampu daripada itu, dengan lisannya. Kalau mampu lebih daripada itu, dengan tangannya. Dan itu sekuat-kuat iman. Enggak. Ajaran Islam tuh dari maksimal ke optimal. Optimal tuh bisa jadi sejajar kayak gini, bisa jadi di bawah dikit, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Tergantung dengan kemampuan. Ya. Tapi kalau minimal mulai dari sini, Pak. Nah, ya, gitu. Nah, ya, melakukan amalan sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tapi hanya sesekali. Karena istiqomah itu tentang konsistensi, bukan intensitas. Ya, maka tidak perlu melakukan amalan-amalan besar, banyak dalam ibadah dalam waktu yang singkat, tapi akhirnya membuat kita lelah, kemudian berhenti. Kemudian berhenti.
Istiqomah adalah tentang konsistensi dalam beramal soleh, meski sedikit. Karena Allah mencintai, Allah lebih mencintai amal yang dilakukan dengan terus-menerus daripada yang banyak, namun tidak berkelanjutan. Ya, sebagaimana kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Konsistensi itu efeknya jangka panjang. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah orang yang dahulunya adalah orang yang sulit ketika belajar, namun menjadi hebat hanya karena melihat apa? Tetesan air yang jatuh di atas sebuah batu yang besar. Dilihat airnya kecil, tiba-tiba dilihat ke bawah, ternyata lubangnya besar. Dari situ dia belajar bahwa konsistensi walau sedikit itu pasti akan membuahkan hasil. Maka perhatikan, kalau kita pengen beristiqomah, perhatikan dengan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan secara konsisten walau sedikit. Ya. Taib. Itu yang ke 7. Yang ke berapa tadi? Berapa tuh? 6. 6. Oh, tadi yang ke 6 tuh tadi yang dekati Allah dengan amalan wajib dan raih cinta Allah dengan amalan sunnah. Yang ke 7 tadi apa? Lakukan amalan yang konsisten ya, walau sedikit. Kemudian yang terakhir ya, sebenarnya masih banyak, cuman kita akhirkan saja karena waktu sudah habis. Yang terakhir adalah kalau kita pengen istiqomah, jangan pernah membangun narasi kesempurnaan dalam keistiqomahan. Karena kita nggak akan pernah sempurna. Kita ini manusia. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in tawwabun. Setiap anak Adam adalah pelaku kesalahan, pelaku dosa. Dan sebaik-baik pelaku dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah. Mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Nabi SAW merasa berat melakukan keistiqomahan. Kenapa? Karena memang kita adalah tempatnya salah, kita tempatnya lupa. Maka Nabi merasa berat dengan perintah ini. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka wahai Muhammad, istiqomahlah di atas jalan Allah, kepada Allah, wastaghfiru, dan mohon ampunlah kepadanya. Seharusnya ketika setelah kita melakukan istiqomah yang dilakukan apa? Fashkurullah, bersyukur kepada Allah. Namun ternyata ayatnya fastaqimu ilaihi wastaghfiru, mohon ampunlah kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa setiap dari keistiqomahan yang kita kerjakan pasti ada celahnya, pasti ada salahnya, pasti ada jatuhnya, pasti ada tergelincirnya. Gak mungkin seorang hamba bisa taat kepada Allah, bisa istiqomah di atas jalan Allah dalam semua jenis ketaatan. Ya. Yang diminta Allah bukan tampil sempurna tanpa kesalahan, bukan tampil perfect 100%. Ya, tapi yang diminta Allah adalah konsistensi untuk tetap senantiasa beribadah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Ayat ini adalah bukti bahwa kita nggak sempurna dan nggak pernah sempurna. Ayat fastaqimu ilaihi wastaghfir. Kita memang dituntut istiqomah, namun selamanya kita tak akan pernah bisa istiqomah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, saddidu wa qaribu. Ya, beristiqomahlah atau mendekatlah kepada istiqomah. Lakukanlah hal yang baik atau dekatilah kebaikan. Itu menunjukkan bahwa kalau nggak mampu kita kena tepat sasaran, setidaknya mendekati sasaran tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa istiqomah secara sempurna. Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal yang kalian kerjakan adalah salat. Ya, hadis riwayat Imam Malik. Dan hadis-hadis ini ya tadi tentang istiqomah, bahwa istiqomah itu nggak akan pernah bisa kita sempurna 100%. Itu mengajarkan bahwa kepada kita bahwa kita nggak akan pernah mampu istiqomah ya, secara total. Karena Nabi SAW pun mengatakan demikian, bahkan Nabi SAW pun mengalihkannya kepada muqarabah atau mendekati kepada istiqomah. Maka ingatlah, siapapun di antara kita yang tergelincir dalam beristiqomah, menyesal itu bagus, namun jangan sampai kita putus asa hingga akhirnya kita terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puncak keberhasilan syaitan adalah ketika berhasil membuat kita putus asa, merasa tidak layak lagi untuk sholat, merasa tidak layak lagi untuk berpuasa, merasa tidak layak lagi untuk datang duduk di majelis ilmu. Ya, ketika karena terlalu banyak dosa saya. Ya. Nah, itu puncak dari apa? Misi syaitan. Nah, jangan sampai demikian. Kita tahu kita ini pendosa, maka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bukan manusia. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Afu. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemaaf, maha mencintai. Dia senang, Allah itu senang ketika kita datang lagi. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah tuh nggak pernah bosan sampai kita yang bosan.
Ya, Allah tidak akan bosan dengan taubat kita ketika kita datang lagi meskipun kita melakukan kebaikan kemudian kita bertobat kemudian kita ngulangin lagi kemudian kita bertobat lagi kemudian kita melakukan kesalahan lagi terus seperti itu Allah tuh nggak pernah bosan sampai kita yang bosan dalam sebuah hadis ya maka jangan sampai kita mengikuti keinginan syaitan dan membuat kita putus asa tergelincir bangkitlah bertobatlah dan teruslah seperti itu hingga ajal menjemput kita ya. Jangan pernah menganggap diri kita gagal selama nafas masih berhembus, selama nyawa masih di kandung badan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, berikan waktu pada diri kita sendiri dan pada orang lain untuk membenahi kesalahan-kesalahan kita. Ya, maka mohon ampunlah. Ya, inilah alasan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mohon ampunlah setelah sebelumnya Allah mengatakan istiqomahlah. Terakhir sebelum saya tutup ada dua nasihat dari para alim ulama kita yang layak kita camkan dalam sanubari kita tentang keistiqomahan. Yang pertama, ulama kita memberikan nasihat teruslah berjalan menuju Allah meskipun dalam keadaan tertatih-tatih dan penuh dengan kekurangan. Teruslah berjalan menuju Allah meskipun engkau terjatuh untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, atau berapa kali pun engkau terjatuh di atas jalan ini. Teruslah berjuang hingga Allah melihat kejujuranmu. Jalan menuju Allah sangatlah panjang. Dan kita berjalan sebagaimana kura-kura. Maka tujuan kita bukanlah mencapai garis finish, tapi tujuan kita adalah bagaimana caranya agar kita wafat di jalan keistiqomahan ini. Ini yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, karena tenangnya hidup ada pada ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas ilmu yang tinggi. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Masya Allah, ini begitu banyak ini ya. Dapat insight-insight dari Ustadz Wasyik tadi terkait pilar-pilar keistiqomahan. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, izin saya berterima kasih dulu nih Ustadz sama teman-teman nih. Ada banyak sekali ternyata di sini yang sudah bergabung. Ini ada ternyata selain PTPN 1 juga ada Palemko di sini. Ada teman-teman dari Palemko, ada juga teman-teman dari SGN, ada teman-teman regional. Ini rata-rata sudah hadir semua teman-teman di regional. Bahkan sampai ada yang unper ini Ustadz. Anak perusahaan kita itu juga ikut hadir. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari tadi yang join sempat tembus sekitar 250 account yang join. Dan tadi sempat saya lihat di Kebun Kertawono itu ya. Nobar itu Ustadz. Ada sekitar sampai 5 sampai 10 orang tadi itu. Saya ngelihat Masya foto. Allah, Masya Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan ini Alhamdulillah. istiqomah seperti gini terus ya Ustadz. Jangan sampai ya tadi kiat-kiat yang sudah diberikan oleh Ustadz Wasit tadi jangan sampai kita ini nih. Kita mulai praktekin nih ada 8 pilar tadi. Jangan sampai kendor. Ingat lagi teman-teman, ini ilmu yang sangat-sangat ya bermanfaat insya Allah. Nanti untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita tawarkan ya Ustadz, ini mekanismenya seperti apa nih? Apa kita langsung tanya jawab atau kita kumpulkan dulu nih 3 pertanyaan terus langsung Ustadz jawab? Bagaimana moderator saja? Oh siap. Kalau begitu kita kumpulkan saja 3 pertanyaan. Nanti mungkin ya bisa 2 pertanyaan dijawab langsung dalam 1 kali jawaban ataupun apa nanti bisa memperringkas waktu. Oke, kita coba buka sesi pertanyaan. Ini ada sekitar 217 account. Ada yang raise hand. Ini dari Ibu Yuni Region 2. Bu Yuni, dipersilahkan Bu Yuni pertanyaannya. Open mic jangan lupa Bu Yuni. Kalau nggak open mic nggak kedengaran nanti ya. Monggo Ibu Yuni. Oke, terima kasih Bang Dada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, surprise banget dengan Ustadz Wasil. Ini Ustadz anak saya, Oh, siapa tuh Bu? Denis Ustadz. Oh, Dani, Masya Allah. Alhamdulillah, kalau di pesantren jarang dengar suara Ustadz. Jadi dari penyampaian materi apa sekantor sesurga sebenarnya ya, tapi pada intinya bagaimana kita istiqomah dalam eh, sabit kolbi ala dinik gitu ya. Dari tadi disinggung hidayah. Nah ini yang ingin saya tanyakan Ustadz, sebenarnya hidayah ini kalau kita gambarkan atau kita definisikan itu secara spesifik gitu ya Ustadz ya. Ini permintaan kami, kita semua pasti selalu berdoa ya Allah berilah kami hidayah gitu kan.
Nah, ini sebenarnya lingkupnya apa aja sih gitu? Apakah rajin ibadah, wajib, sunnah, puasa, sedekah, kemudian apa ya? Atau hidayah itu juga mencakup, soalnya ketika kita memahami Islam tidak ada putusnya ya. Kita selalu dan selalu merasa, oh ya Allah, betapa ilmu Islam itu sangat-sangat luas gitu, dan kita tidak pernah merasa, eh, aduh ya Allah ya Robi, betapa doifnya kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz, hidayah itu kan hak prerogatif gitu ya, dan terkadang ini disalahartikan gitu. eh Ya ini kan, saya belum bisa baik karena saya belum dapat hidayah gitu kan. Terkadang disalahartikan seperti itu. Padahal mungkin hidayah ini atau istiqomah ini bukan, apa ya? Hidayah ini bukan yang seperti kita diem dan hanya menunggu gitu kan. Atau istilahnya kita harus menjemput hidayah gitu. Nah, ini menjemput hidayah ini apa saja yang bisa kita lakukan, Ustadz? Dan yang ketiga, ini kan sekantor sesurga, Ustadz. Jadi tadi saya tertarik dengan interaksi dengan Al-Quran, Ustadz. Kalau di DKM kami di masjid ada kita one day one hadis. Nah, kalau interaksi dengan Al-Quran, pun ada apa tuh, bisa direkomendasikan satu kegiatan apa gitu, Ustadz. Mungkin itu, Ustadz. Terima kasih. Nah, Oh, siap. Baik Bu Yuni, terima kasih Bu Yuni, diborong semua pertanyaannya, ada 3 pertanyaan Ustadz, mohon maaf ini. Izin, ini ada 2 lagi pertanyaan Ustadz. Ada 2 pertanyaan nih dari kolom chat. Nah, ini ada di kolom chat dari eh, Mas Taufik ya, dari PTPN 1 Mas Taufik. Di situ izin bertanya, jika dalam melakukan sesuatu harus mendahulukan yang wajib terlebih dahulu, ketika sholat qobliyah subuh bangun kesiangan, apakah benar dianjurkan untuk qobliyah terlebih dahulu? Nah, ini Ustaz pertanyaannya. Jadi kalau tadi sholat wajib dulu baru sunnah, nah tapi kalau kesiangan subuhnya gimana nih? Sementara dia mau ngejar juga qobliyahnya nih. Nah, kan katanya Qobliyah ini kan dunia dan seisinya, dia mau dapat nih Ustadz. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya yang terakhir nih Ustadz. Assalamualaikum, dari siapa? Sebentar. Ya, dari AMN Yuni. Oh, dari Ibu Yuni, PT AMN. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saat kita sedang bekerja, tapi kita juga ingin mengerjakan amalan sunnah seperti sholat duha dan lain-lain, dari segi hukum keurgenannya, apakah yang harus lebih dahulukan? Nah, bagaimana tipsnya atau cara prakteknya sehingga menguatkan agar kita bisa istiqomah dalam beribadah, baik wajib maupun sunnah. Dan amalan apa yang bisa kita lakukan? Nah, terima kasih. Nah, itu Ustadz kira-kira pertanyaannya. Monggo, waktu dalam ini dipersilakan Ustadz. tadi yang pertanyaan Bu Yuni boleh direkap ulang ya, Kak? Oke, Saya jawab yang di sini pertanyaan. dulu ya. Yang Oke, pertama tentang jika dalam melakukan sesuatu harus mendahulukan yang wajib terlebih dahulu. Ketika sholat, qobliyah subuh bangun kesiangan, apakah benar dianjurkan untuk melakukan qobliyah terlebih dahulu? Tergantung. Ya, kalau kita laki-laki di masjid sudah melaksanakan sholat subuh, maka sholat subuh terlebih dahulu. Baru setelah itu sholat qobliyahnya diganti setelah sholat subuh. Dan itu nggak apa-apa. Para ulama, para sahabat, bahkan Nabi SAW juga pernah melakukan hal tersebut. Nabi tidak bangun sholat malam di suatu waktu, kemudian Nabi menggantinya dengan sholat malam di siang harinya. Ya. Nah, tapi kalau jamaah sudah ketinggalan, kita baru bangun setelah sholat subuh sudah selesai, maka kita laksanakan dulu sholat qobliyah sendiri, baru sholat subuh sendiri. Itu wallahu a'lam. Yang pertama. Yang kedua, izin bertanya, saat sedang bekerja, tapi kita juga ingin mengerjakan amalan sunnah seperti sholat duha dan lain-lain, dari segi hukum keurgenannya mana yang harus lebih didahulukan? Bagaimana tips cara, maksudnya lebih dahulu didahulukan itu antara sholat duha dan bekerja? Bekerjanya, ya. Oh, eh gini, bekerja itu wajib hukumnya. Ya, mencari ma'isyah itu wajib hukumnya. Namun sholat sunnah juga bukan berarti boleh ditinggalkan gitu. Karena kita juga
punya hak, Tuhan kita juga punya hak terhadap diri kita, dan itu ada pada amalan-amalan yang sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa menggabungkan keduanya, jangan ditinggalkan, karena pola pikir ilmiah itu adalah al-jam'u aula minat tarjih. Menggabungkan dua hal itu lebih didahulukan daripada meninggalkan salah satunya. Jadi kalau bisa dilakukan keduanya, lakukan kedua-duanya. Kalau nggak bisa, ya misalkan ada peraturan nggak boleh sholat duha. Antum kalau udah wajib masuk jam kerja, wajib masuk, nggak boleh sholat lagi, misalkan. Maka ya ke depan kan kerja. Kenapa? Itu sunnah. Kerja wajib, dan mematuhi kesepakatan yang dibangun di antara dua orang kaum muslimin, itu wajib hukumnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan kesepakatan yang ia bangun. Ya, gitu. Jadi ada sebuah perusahaan misalkan, atau sebuah sekolah, ya, sebuah lembaga sekolah gitu, punya peraturan yang sebetulnya misalkan sholat datang 5 menit sebelum azan ke dalam masjid di sebuah sekolah itu wajib, di sekolah diwajibkan. Ya. Nah, kalau kita melanggar, maka kita berdosa. Kenapa? Karena ada kesepakatan yang dibangun di situ. Yang tadinya tidak ada hukum apa-apa menjadi wajib. Nah, itu konsekuensi dari kesepakatan. Entah itu kesepakatan manusia dan manusia, atau kesepakatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang saya kalau baca 30 juz saya berjanji akan apa misalkan. Kemudian dia tidak melakukan hal tersebut. Awalnya hal tersebut itu bukan sebuah dosa, tapi karena sudah diikat dengan kesepakatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak mengerjakannya maka dia berdosa. Itu jatuhnya nazar. Ya. Nah, jadi usahakan dulu Ibu menggabungkan keduanya kalau bisa, kalau memungkinkan. Kalau nggak bisa, kedepankan yang wajib. Ya, karena sholat duha sunnah. Atau kita bisa sholat duha di waktu istirahat, ya, atau di waktu yang lainnya. Atau bisa kita beramal dengan amal soleh lainnya. Allah jadikan amal sunnah itu sangat banyak agar kita bisa memilih. Ya, agar kita bisa memilih mana yang bisa kita kerjakan secara konsisten, secara istiqomah. Kemudian bagaimana atau cara praktiknya yang menguatkan agar kita bisa istiqomah dalam beribadah baik wajib maupun sunnah. Amalan apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih Pak. Ini sepertinya ini bahasan tadi. Jawabannya ya bahasan tadi. Ya, cara-caranya itu yang tadi kita bahas. Wallahu a'lam. Siap. Nah, izin Ustadz, ini saya coba rangkum tadi yang punyanya Bu Yuni ya. Jadi kalau Bu Yuni tadi intinya kan tadi disebut hidayah itu adalah hak prerogatif Allah ya. Ini istilahnya Allah yang nentuin hidayah. Tapi Bu Yuni ini saya lihat orangnya nih bukan orang yang pasif Ustadz. Dia orang yang aktif. Dia nggak mau nih nunggu-nunggu doang. Gimana nih caranya kalau biar kita bisa jemput lah. Kita bisa jemput hidayah. Kira-kira apa ini yang bisa dilakukan? Nah, seperti itu. Terus satu lagi nih, terakhir nih Ustadz nih. Satu dulu. Oh, siap. Nanti takutnya saya lupa lagi pertanyaan. Ya. Ya. Nah, hidayah itu ya, dia tetap harus dijemput. Ya, dia tidak datang dengan sendirinya. Bilal tuh menjemput hidayah. Tadi Salman Al Farisi, dia menjemput hidayah, pergi dari Persia ke sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dijemput. Ya. Namun diberikan atau tidak, orang yang bersungguh-sungguh tadi kita bahas juga, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami, ya, memaksakan dirinya menjemput hidayah, maka pasti dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak ada usaha, meskipun semua faktor keistiqomahan, kita tinggal di lingkungan yang baik, kemudian kita hidup bersama orang yang baik, tinggal menjadi anaknya seorang ulama misalkan. Tapi kalau kita nggak berusaha untuk menjemput hidayah, maka kita nggak akan dapat. Makanya jangan heran, hari ini banyak sekali orang-orang yang bapaknya ustadz misalkan, atau kiai, ya, anaknya ya sebaliknya. Terus saya punya kenalan-kenalan yang seperti itu. Jadi ada teman-teman yang mereka menghafal Quran, anaknya kiai gitu, tapi ternyata di kesehariannya justru bertolak belakang. Jadi iman, takwa itu tidak bisa dijual beli. Kita nggak bisa diwariskan. Maka fokus ketika hidup ini fokus sama hal-hal yang tidak bisa kita wariskan. Karena yang paling berharga adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diwariskan. Iman, takwa, ilmu, adab, karakter. Ya, gitu. Naam. Jadi harus dijemput tetap. Tidak bisa berpangku tangan. Benar, Bu Yuni. Jemput Bu Yuni. Jangan Hidayah itu sendiri apa sih Ustadz? Apa? Hidayah itu sendiri apa gitu? Hidayah itu sendiri apa gitu mau? Baik.
Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang Ia kehendaki. Petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan apapun bentuknya. Hmm. Nah, wallah. Gerakan hati mungkin Ustadz. Iya, betul. Ah, Oke. ya. Kemudian Oke. yang kedua, Ini satu lagi nih Bu ya. Ini dari Bu amalah. Yuni masih Pak Ustadz nih. Ini kan terkait interaksi dengan Quran. Karena dia kan interaksi Hmm. Quran one day one juice. Nah, kira-kira bentuknya ada lagi nggak yang seperti itu dari pengalaman Eh, Ustadz? Nah, siapa tuh? Untuk di untuk kantor di Ustadz. Untuk di satu kantor terutama Di katanya. kantor terutama. one day one Hmm. ayah, satu hari satu ayat, hafalin satu hari satu ayat. Ah. Sedikit kan satu ayat, Pak Bu. Biar kalau sholat nggak kulhu terus. Cool-cool ya Ustadz ya. Trikul. Jadi bisa diadakan program satu hari satu ayat. Itu nggak akan kerasa. 365 hari ada 365 ayat. Gitu. Jadi bisa diadakan programnya di kantor untuk mengadakan program tadi one day one ayah, di luar one day one juz. Jadi membaca ada, menghafal juga ada. Gitu. Allah Terima kasih Ustadz. Oke. Sami-sami Ibu Yuni. Ya, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Alhamdulillah sudah kejawab semua nih. Ini mungkin satu lagi nih Ustadz. Ini terkait dengan Muharramnya juga ada beberapa Oh pertanyaan. iya. Ada ini nih. Kira-kira apa nih keutamaan-keutamaan Muharram nih? Nah, ini mungkin singkat-singkat saja, highlight-highlight saja deh Ustadz. Kira-kira nanti kan Nah, dalam rangka ini. Taib. Nah, untuk kita terutama nih Ustadz. Nah, Muharram itu salah satu dari 4 bulan haram. Haram itu artinya mulia. Haram, diharamkan melakukan keburukan-keburukan di dalamnya, meskipun di bulan-bulan yang lain juga haram. Namun dilipat gandakan dosanya di bulan-bulan ini. Sebagaimana kebaikan juga dilipat gandakan. Haram itu artinya mulia. Jadi ada 5 bulan mulia dalam Islam. 4-nya dikenal dengan bulan haram, satunya dikenal dengan Syahrul Mubarak. Apa Syahrul Mubarak? Ramadan. 4-nya lagi Syahrul Haram. Ada berapa? Ada apa saja? 3-nya berurutan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram, Rajab. Ada 4. Nah, ini semuanya adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang di dalamnya kebaikan dilipat gandakan pahalanya, keburukan pun dilipat gandakan dosanya. Nah, dan biasanya mayoritas kita itu melalaikan 4 bulan haram ini. Hanya fokus di mana? Ramadan saja. Padahal 4 bulan ini sama memiliki kemuliaan, memiliki kekhususan. Maka dikatakan bulan haram. Ya, tanah haram apa Pak Bu? Tanah suci. Tanah suci, Mekah Madinah. Nah, ini bulan haram. Banyak di antara manusia itu lalai di bulan ini. Karena apa? Tidak punya ilmu tentang bulan Muharram. Nah, kita yang belajar, kita yang sudah mempelajari tentang keutamaan Muharram, hendaklah melakukan amalan-amalan di bulan ini. Ya, karena Nabi SAW pun demikian. Dan ketika kita melakukan sebuah amal solih, di saat orang lain lalai dengan amal solih di waktu tersebut, maka kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj kah hijrati ilayya. Orang yang melakukan amalan solih di saat orang lain lalai, itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Nah, Nabi SAW berpuasa di bulan ini itu karena melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Jadi ketika itu kaum Yahudi sedang berpuasa di hari itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Kami berpuasa. Kenapa? Karena ini adalah hari yang solih. Hari Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, kemudian kata Nabi SAW apa? Kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Nah, kayak Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura. Kemudian beberapa saat kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah tradisinya orang-orang Yahudi. Ya, maka kata Nabi SAW, kalau begitu insya Allah jika aku diberikan umur sampai tahun depan, aku akan melaksanakan puasa Tasu'a, puasa di hari ke-9. Untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan ini adalah bentuk kecintaan Nabi SAW kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, ternyata di tahun berikutnya Nabi SAW wafat. Ya, tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'a. Maka kalau kita mengakui mencintai Nabi SAW, lakukan puasa Tasu'a untuk mewujudkan impian Nabi SAW yang belum terwujud. Gitu. Terus sunnah apa lagi yang dilakukan di bulan ini? Ya, secara umum memperbanyak puasa sunnah. Dalam banyak hadis Nabi SAW dikatakan Nabi itu memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Memperbanyak puasa mutlak. Puasa mutlak itu puasa yang bebas gitu, tapi tidak boleh 1 bulan full.
Ya, jadi selisihi, jangan sampai sama kayak Ramadan 30 hari penuh, nggak boleh. Tapi dikurangin mungkin di awalnya, mungkin di tengahnya, mungkin di akhirnya, kurangin 2 hari. Yang jangan kurangin 28 hari. Nah, itu jangan. Ya, masih Ramadan saya puasanya hanya puasanya 1 hari doang. Ya, gitu. Nah, dan lakukan ibadah-ibadah lain karena tidak ada ibadah khusus di bulan ini kecuali tadi puasa. Dianjurkan untuk berpuasa. Adapun yang lain itu bersifat global, bersifat umum. Perbanyak zikir, fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun ya. Kemudian perbanyak sholat ya. Perbanyak sholat-sholat sunnah, jaga sholat-sholat wajib. Kemudian perbanyak bacaan Quran. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Falahu hasanat wal hasanat bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya mengandung kebaikan dan setiap satu kebaikan dikalikan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kebaikan? Ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Kalau kita berniat membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat membaca Al-Quran, kita sudah mendapatkan 190 kebaikan. Lalu bagaimana dengan Al-Fatihah? Lalu bagaimana dengan satu lembar? Bagaimana dengan satu juz? Ya, maka cara cerdas, kalau kita merasa kurang amal, ya, kurang nih amal soleh kita kurang, banyakin ngaji dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena niat ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan amal soleh karena niat karena Allah, karena ingin mendapatkan janji-janji Allah, itu adalah ikhlas. Ya, banyak di antara kita yang keliru dalam memahami hal ini. Oh, kamu beribadah karena pengen masuk surga. Nah, sahabat Nabi itu pengen beribadah tuh karena pengen masuk surga. Bisa salam beribadah karena pengen masuk surga. Ya, pernah dalam sebuah riwayat itu datang seorang sahabat, ya Rasulullah, sebutkan kepadaku sebuah amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku kepada neraka. Apakah ada yang berani di antara kita mengatakan sahabat tidak ikhlas? Enggak ada. Ya, mengejar janji Allah itu bagian dari keikhlasan. Ya. Keikhlasan itu ada 3, melakukan sesuatu karena cinta, melakukan sesuatu karena cinta kepada Allah, melakukan sesuatu karena berharap sesuatu dari Allah, melakukan sesuatu karena takut terhadap azab Allah. Dan ini ketiga-tiganya adalah ikhlas. Jadi ada orang nggak mau beribadah karena saya takut masuk neraka, itu ikhlas. Saya mau berjihad biar saya dapat 70 bidadari, itu ikhlas. Ya, jangan bilang wah ini mesum. Enggak, yang bilang tuh Nabi SAW. Ngejar janji-janji Allah itu bagian daripada keikhlasan. Namun yang paling tinggi adalah cinta, mahabbah. Nah, wallahu a'lam. Panjang nih kalau bahas Muharram lagi, Pak. Sudah cukup Ustadz, alhamdulillah sudah cukup. Keutamaan Muharram ini lumayan banyak. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram juga Banyak banget itu Ustadz ya. hijrah, kemudian Nabi Musa perjalanannya bagaimana gitu. Iya, Nah, benar. Alhamdulillah ini Ustadz. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaannya ini Ustadz. Ada beberapa pertanyaan, namun ya karena sudah ini ya sudah mendekatin asar juga, kita sudah mau siap-siap juga sholat asar. Ada baiknya nanti kita sudahin dulu nih terkait apa namanya kajian kita hari ini. Eh, untuk selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Wasil untuk menutup kajian ini dengan doa Ustadz. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai rangkaian acara kita pada hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, kepada Bapak Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Pak Doni atas sambutan dan supportnya. Terima kasih juga kepada Ustadz Wasil atas tausiah ya begitu mencerahkan. Alhamdulillah insya Allah Ustadz kita akan mulai nih pilar-pilar tadi juga kita mulai terapkan nanti kepada kehidupan kita Amin. sehari-hari. Amin. Semoga bermanfaat Pak Bu. Menjadi Amin. amal jariah juga buat kami di sini. Amin. Ya, semoga Allah nanti ini membalas kebaikan kita semua dan menjaga semangat kita agar tetap istiqomah. Nah, Amin. dalam Amin ya Rabb. berada di jalannya. Eh, ini ada info tambahan sedikit ya. Ini tadi terkait ada teman-teman yang sudah nanya Ustadz. Nanti di kolom chat itu ada ya sedikit cedera mata. Bukan ya, cedera mata kali ya. Ada sedikit ini. Nanti tolong di teman-teman yang sudah nanya di kolom chat di ini ya di apa namanya dikomunikasikan pada admin, nanti ada nomor admin di situ, nanti dihubungin langsung adminnya, nanti mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari tim. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di edisi kajian rutin kantor sesurga untuk session berikutnya. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakum. Kasih ya Mas Kada ya. Sami-sami, Pak. Oh iya, soalnya kan apa dianu gitu ya. Iya, iya. Enggak apa-apa. Oh iya, iya.